Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Hakim. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri dan Muhammad Maulana. Yang pertama, mengevaluasi materi tentang mengevaluasi permasalahan jaringan nirkabel. Mendiagnosa permasalahan jaringan nirkabel. Mendiagnosis permasalahan perangkat sambungan jaringan luas atau wireless merupakan pekerjaan yang harus dilakukan oleh administrasi jaringan atau teknisi. Pekerjaan ini memerlukan ketelitian dan kesabaran yang tinggi agar didapat hasil yang baik. Berikut ada juga beberapa faktor-faktor yang menyebabkan terjadi kerusakan. Salah satu pertama, tegangan listrik. Tegangan listrik biasanya dapat menyebabkan gangguan apabila tegangan yang dihasilkan tidak stabil. Sering terjadi naik dan turun atau mati mendadak dari sumber PLN, dan hal tersebut sangat mempengaruhi dikarenakan semua peralatan menggunakan sumber listrik yang kita gunakan tidak baik atau tidak stabil, dapat menyebabkan peralatan yang kita gunakan mudah rusak. Selebihnya bisa dibahas di situ. Dan yang kedua ada mati atau tidak berfungsinya komponen pada perangkat wireless. Mati atau tidak berfungsinya komponen pendukung perangkat wireless disebabkan oleh gangguan petir, gangguan alam. Jadi karenakan faktor alam dan petir ini saat cuaca hujan dan angin kencang menyebabkan perangkat akan terbakar di gunung terlalu lama tanpa adanya perawatan yang berkala. Ketiga, ada perangkat software. Gangguan dapat jadi dari software yang ada di server atau PC client. Gangguan ini biasanya disebabkan oleh tidak jalannya aplikasi wireless, kontak IP, atau internet protokol, tidak jalannya proses proxy server pada server, dan masih banyak lagi jenis gangguan software lainnya. Solusinya adalah harus menguasai standar server dan protokol. Selanjutnya ada langkah isolasi kerusakan. Supaya tidak terjadi kerusakan saat pemakaian perangkat jaringan baik berupa hardware maupun software, maka kita perlu memperhatikan beberapa. Pertama, ada kerusakan perangkat. Sebelum memasang perangkat jaringan, semua diperiksa secara cermat apakah terdapat cacat secara fisik pada perangkat tersebut. Kedua, bacalah manual dari tiap perangkat untuk mengetahui kemampuan kerja dari alat tersebut. Selanjutnya ada kerusakan software. Biasanya ada cara isolasi kerusakannya itu adalah menggunakan driver perangkat jaringan yang sesuai dengan dan direkomendasikan oleh pembuat perangkat jaringan. Dan jangan pernah membiarkan isi tanpa software antivirus karena virus menyerang melalui jaringan dan bisa mendeteksi letak permasalahan jaringan network. Pertama, jaringan lambat. Pernahkah Anda lambat? Tersebut terjadi karena jumlahnya sangat banyak, cuma pada jam-jam. Untuk menangkal hal tersebut, kita dapat membatasi bandwidth oleh setiap user dengan menggunakan bandwidth manager. Kedua, lupa password. Password memiliki peran vital dalam jaringan, karena dengan kita dapat membatasi pengguna yang dapat pada jaringan. Namun, pernahkah Anda kelupaan password? Ya, Anda tidak perlu panik. Sampai-sampai harus panggil teknisi ISP langganan Anda, karena kita dapat mereset modem atau akses point sehingga kita dapat mengatur. Dan ada lupa mengatur address. Address merupakan suatu alamat pada komputer online. Address terbagi atas DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol dan static. Jika kita menggunakan jaringan internet, pada baiknya kita menggunakan DHCP agar IP address yang kita terima tidak terjadi tabrakan atau collision dengan komputer lain. Sedangkan jika kita menggunakan jaringan ad hoc atau peer-to-peer, maka ada baiknya kita menggunakan IP address static agar IP address kita berada satu yang sama dengan komputer. Sinyal lemah. Banyaknya sinyal lemah ini juga banyaknya jumlah pengguna. Hal ini jadi kendala bagi para pengguna jaringan terbuka karena dengan ramainya pengguna maka akan membuat jaringan sinyal lemah. Untuk mengatasi permasalahan ini diperlukan unsur tambahan yang dapat mengcover pengguna yang terbatas. Berada jauh dari hotspot. Jarak merupakan hal yang mempengaruhi device laptop atau smartphone dalam menjangkau akses point. Oleh karena itu, untuk menghindari hal tersebut, kita bisa menggunakan akses point. Lalu ada wireless network adapter disable. Maka Anda
toko jaringan Anda, padahal Anda berada pada lokasi yang akses ke. Hal ini terjadi karena Anda disable wireless network adapter. Agar laptop Anda dapat mendeteksi jaringan Anda, maka Anda harus menggunakan wireless network adapter lupa membayar tagihan bulanan. Untuk mencegah hal ini, kita dapat menggunakan gadget seperti tanggal dan rajin. Adalah jenis jaringan nirkabel. Secara garis besar, dapat 4 nirkabel yang membaca, yaitu LAN atau local area network adalah sejenis jaringan yang digunakan untuk berbagi data. Lalu ada WAN atau singkatannya dari Wide Area. Secara fungsi sama saja dengan hanya saja cakupan wilayahnya lebih luas. Dan MAN singkatan dari Metropolitan Area Network. Area MAN lebih luas lagi dari WAN. Serta ada PAN juga. Adalah singkatan dari Personal Area Network. Jaringan jenis dalam jangkauan kecil atau. Jadi sekian presentasi dari saya, kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada salah apapun